Pak, kalau nggak aku belajar juga. Tunggu-tunggu di situ udah deh, dapat itu sumpah. Kalau mau belajar sumpah aku mau belajar. Ini kita sumpahkan dia duluan lagi. Mau, tapi kau bohong. Nampaklah kedaliman dia lewat Al-Quran. Gak pernah mau taruh Al-Quran di atas kepala dia lah yang zalim. Kalau dibilang Allah nggak bentuk nggak berubah, taruh Al-Quran di atas kepalamu. Kalau nggak dilaknat kau itu. Sementara dia punya bentuk dan rupa kita sanggup dibuat, rupa dia nggak sanggup buat kan bodoh kali kan? Tukang buat barang nggak ada barang di rumahnya, mustahil kan? Sisa-sisa besi itu bisa buat barang di rumah. Bisa buat bisu, masa tukang parang nggak ada bisu di rumahnya kan gila. Tukang buat rupa kita, rupa dia nggak ada. Yang ngomong itu gila. Tukang baik baju, tukang jahit baju, tukang jualan baju, dia nggak punya baju. Betul. Mula-mula baju dia dulu dijahit. Mana mungkin duduk kayak gini berjualan menjahit pakaian ada bajunya. Mula-mula jadi celana, udah jadi celana jahit baju dulu dia. Apanya Bu? Cari apa Bu? Kau udah ada baju kan? Kalau nggak ada baju, ibu pun lari. Mustahil orang berjualan baju nggak punya baju. Mustahil yang buat manusia dia nggak punya baju. Jelas. Jangan ditipu oleh ulama zalim. Jelas. Lewat rekaman ini tuntut. Dari kapan kau nengok Allah bilang nggak ada bentuk nggak ada rupa? Oh memang kami dalam Al-Quran tafsirnya. Siapa yang kau tafsir nenek kau ini? Ini tafsirnya tafsir manusia bukan firman Tuhan. Yang kita sekarang mempertahankan firman Tuhan. Tafsir bisa bersalahan. Yang tafsir iman manusia, keyakinan dia bahwa Allah tak bentuk tak berubah. Keyakinan dia si tukang tafsir. Sekarang udah mati, mau bentuk masih apa? Ujung-ujungnya wallah. Beginilah kemampuan kami telah diperbaharui bila kalau ada salah. Demikianlah yang dapat kami cerita, kami simpulkan. Tolong dibetulin kalau ada yang salah. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Ujung-ujung wallahu a'lam. Cerita lagi ke bulan, ujung-ujung wallahu a'lam. Mat, Pak, kamu dah sekolah? Udah. 66 berapa, Mat? Pak Guru yang tahu. Kamu dah sekolah? Ujung-ujung wallahu a'lam. Apa yang jual ngaji? Mat dah sekolah, Mat? Udah 99 kan? Pak Guru yang tahu. Bagusnya besok kau nggak usah sekolah lagi kan? Kalau Pak Gurunya tahu ngapain kau sekolahkan? Bisa jadi duit punya banyak jajan. Kalau nggak sekolah nggak pandai. Macam mana Bapak? Ini pun udah sekolah nggak pandai. Orang habis bersih tak pun, tak puja. Bapak sekolah. 6 kali 6, wallahu a'lam. Besok beli seon, wallahu a'lam. Malah tahu kita nggak perlu tahu rumah. Ujung-ujung wallahu a'lam gila kali. Wallahu a'lam enggak tahu. Kalau wallahu a'lam ngapain belajar? Sampai kita jangan kurang ajar, belajar sampai jangan sampai kurang ajar, hilang kurang ajar lagi. Baru sedikit ditanya udah wallahu a'lam. Besok kira-kira kau ke rumahku? Wallahu a'lam. Aku tanya sama kamu, bukan Allah ke rumahku. Dia ke rumah kita pun wallahu a'lam. Kamu pergi besok ke rumahku enggak? Wallahu a'lam. Sedangkan dia yang berkehendak, dia yang bergerak, wallahu a'lam. Kalau kutanya besok cerah ke mendung, itu baru wallahu a'lam. Itu rangka rezeki berdoa di tangan Tuhan. Itu baru wallahu a'lam. Jangan semua wallahu a'lam. Mana ayam mat? Wallahu a'lam. Mana lemak mat? Wallahu a'lam. Mana kata mat? Wallahu a'lam. Udah makan mat? Wallahu a'lam. Semua wallahu a'lam. Enggak ada. Jelas enggak? Jelas. La ilaha illa anta ya Allah subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berlindung kepada orang zalim. Doakan juga. Sudah kau kenal nama zalim? Man adzlamu wa man tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Orang yang zalim enggak tembus pandang. Dia telah zalim dan menzalimkan orang lain. Enggak pernah dia bertemu dengan Tuhan, menceritakan Tuhan kepada orang lain. Host enggak? Berita host itu enggak?
Hah? Kenapa nggak ditangkap kalau Kominfo? Itu hoax itu. Fitnah besar. Dan sebut dengan fitnah tunda Dajjal. Nggak pernah jumpa dengan Tuhan kok bilang Allah nggak beruntung berupa. Hoax nggak? Kalau hoax kirim lah. Ulama Aceh atau ulama mana? Buat berita hoax ada apa kan? Kenapa kau komando udah polisi? Polisi ku bilang hoax juga. Ulama apa polisi? Semua ini digigit oleh anak haji, kita lapor main induk jalan. Mana ada yang menjelaskan memihak pada kita? Digigit oleh anak babi. Kita lapor main induknya, sama. Sama-sama hoax kan? Polisi bilang bahwa Tuhan itu nggak berbentuk nggak berupa. Bapak yang salah itu, anak berbentuk nggak berupa. Kata polisi, nggak laporan kita kan? Itu keyakinan, kena keyakinanmu, kita keyakinan masing-masing. Itu hoax, itu mana ada hoax? Tuhan telah berfirman, kalau aku tahu tersentuh Rahman, itu kita orang Nasrani. Kitab yang dipegang oleh orang Nasrani, tapi bukan firman Nasrani. Namun kita orang Nasrani nggak punya ikut. Nasrani nggak punya kitab. Kitab Injil dipegang oleh Nasrani, jangan dulu Nasrani. Itu sudah hoax itu. Bukan firman orang Nasrani. Firman Tuhan dipegang oleh mereka, disebut dia mereka orang Nasrani. Jangan kita bilang kita orang Nasrani. Al-Quran, bukan kita orang Muslim. Kita Al-Quran dari Allah. Siapa memegang jadi Muslim. Jangan bilang kita Muslim, nggak pernah Muslim buat kita. Jelas? Jangan bilang Al-Quran kita orang Muslim, nggak ada. Kapan orang Muslim buat kita? Kita dulu kafir, orang bodoh, orang jalur. Datang Al-Quran, kita memegang Al-Quran, mengamal Al-Quan, jadilah orang Muslim. Jangan bilang kita orang Muslim itu. Kitab Al-Quran, siapa yang memegang, mengamalkannya, jadilah Muslim. Apa itu Muslim? Sejahtera. Ada kita orang Muslim? Ada bajumu? Nggak ada. Mau cari duit, dapat uang, beli baju sama orang. Jadi kalau itu bukan bajuku, bukan. Karena kau kasih duit, jadilah bajuku. Jadi karena kau bukan, jadilah kitabku. Ya Yahya, khudil kitabah, ya kan? Pak Yahya, ambillah kitab itu. Peganglah erat-erat. Didikilah dengan gerahmu yang kuat-kuat. Kan begitu. Jadi kita berpegang kepada seruan. Kalau begitu Muslim nggak ada lagi. Nggak punya kitab. Yang punya kitab apa? Barang siapa yang berpegang kepada kitabullah, jadilah dia Muslim. Apakah tauhid itu bukan kitabullah? Apanya? Injil. Ya kitabullah itu. 4 kitab wajib kita iman dan wajib kita pelajari. Kita baru ciri-ciri orang tak nggak ketemu dalam Al-Quran, ketemu nanti dalam Injil. Nggak ketemu dalam Injil, ketemu dalam Al-Quran. Coba padukan. Jadi semua nanti dapat keberhasilan. Lalu bersatu kita. Baca Injil, baca Al-Quran. Kita padukan. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang saya tinggalkan. Yang kita out. Nanti ada kalimat-kalimat dalam Injil yang dimention namanya. Bukan mensos. Dimension bagi sosial. Mention artinya sudah ditinggalkan. Tidak lagi diberlakukan. Dulu umpamanya dihalalkan, sekarang diharamkan. Ayat yang dulu dimention, artinya sudah penggantiannya. Kan begitu. Jadi kalau begitu kita harus tinjau ulang antara pertemuan Injil dengan Al-Quran. Baru sinkron hidup kita. Bertuhan berdasarkan Injil, berislam berdasarkan Al-Quran. Selesai masalah. Gak ribut-ribut kan? Kalau begitu goodbye, selamat tinggal, no problem, gak bermasalah lagi kan? Selesai, menikah rekaman. Gak jelas sekali.